Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, Bu. wabarakatuh. Selamat siang, Bu. bagaimana kabarnya? Sehat semua ya. Pada siang hari ini Alhamdulillah baik, Bu. akan menjelaskan mengenai materi demokrasi. Jadi kita langsung saja masuk ke materi. Pertama, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau halayak dan kratos artinya pemerintahan. Sedangkan demokrasi sendiri berarti sistem pemerintahan yang memberikan hak, izin, serta kebebasan kepada warga negaranya untuk menyampaikan pendapat serta ikut andil dalam setiap pengambilan keputusan di dalam pemerintahan. Begitu banyak para ahli yang menyampaikan pendapatnya mengenai demokrasi, salah satunya yaitu Aristoteles. Ia mengatakan bahwasanya prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaannya di dalam pemerintah. Karena demokrasi di sini bertujuan untuk mencapai kepentingan masyarakat agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi, maka terdapat beberapa ciri-ciri demokrasi. Yang pertama yaitu memiliki perwakilan rakyat. Jadi, di dalam sebuah negara demokrasi pasti terdapat lembaga yang menjadi perwakilan rakyat. Selanjutnya yaitu keputusan yang diambil didasarkan atas kepentingan serta aspirasi dari warga negaranya. Jadi seluruh keputusan yang diambil di dalam negara demokrasi itu berlandaskan atas kepentingan dan aspirasi dari warga negara. Selanjutnya yaitu menerapkan ciri konstitusional. Dalam hal ini, pemerintah memperhatikan kehendak, kepentingan, serta kekuasaan dari warga negaranya. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan pemilihan umum. Jadi, pemerintah akan melaksanakan pesta rakyat secara berkala hingga terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu terdapat sistem kepartaian. Karena di dalam negara demokrasi, partai menjadi sarana atau media bagi masyarakat untuk menjalankan sistem demokrasi itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan demokrasi. Pada dasarnya, tujuan demokrasi adalah agar tercipta kehidupan masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera, dan berasaskan keterbukaan, keadilan, serta kejujuran. Dijelaskan lebih lanjut beberapa poin mengenai tujuan dari negara demokrasi. Yang pertama yaitu agar tercipta atau agar terwujud adanya kebebasan berpendapat. Jadi, di dalam negara demokrasi, setiap warga negara diharapkan dapat bebas untuk berpendapat serta berekspresi. Selanjutnya yaitu agar menciptakan keamanan serta ketertiban. Secara umum, dalam negara demokrasi, pasti pemerintah mewujudkan adanya keamanan, ketertiban, serta ketentraman di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian, tujuan dari negara demokrasi adalah untuk mendorong masyarakat agar aktif di dalam pemerintahan. Karena di dalam negara demokrasi itu kan pemerintah bertujuan atau berkeinginan untuk meraih kedaulatan masyarakat, maka di setiap atau masyarakat atau warga negara itu diharapkan dapat terlibat dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum hingga memberikan aspirasi mengenai kebijakan yang berlaku di pemerintahan. Selanjutnya yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah, karena di dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Dan yang terakhir
yaitu untuk mencegah perselisihan. Karena di dalam setiap negara pasti terdapat masalah atau konflik, dan di dalam negara demokrasi, masalah serta konflik ini diselesaikan dengan cara musyawarah. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi, karena terdapat beberapa macam demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer. Jadi di sini pemerintahan memberikan kekuatan yang lebih kepada lembaga legislatif. Selanjutnya yaitu ada demokrasi langsung. Dalam hal ini, rakyat dapat melaksanakan kekuasaannya tanpa perwakilan, tanpa perantara, dan tanpa majelis parlemen. Kemudian ada demokrasi tidak langsung. Dalam hal ini, rakyat dapat memilih siapa yang dapat mewakili suaranya di dalam parlemen. Dan yang keempat yaitu ada demokrasi Pancasila. Demokrasi ini adalah yang sedang berlaku di tanah air kita sekarang. Demokrasi ini didasarkan atas nilai-nilai sosial budaya bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dan memprioritaskan kepentingan masyarakat atau warga negara sesuai dengan 5 sila di dalam Pancasila. Dan yang terakhir yaitu ada demokrasi presidensial. Dalam hal ini presiden dipilih secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyatnya. Yang terakhir kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu negara berdasarkan konstitusi. Karena negara yang demokratis adalah negara yang menjadikan konstitusi sebagai landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya terdapat jaminan perlindungan HAM, di mana hak asasi manusia di sini merupakan hak pokok atau hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu terdapat kebebasan berpendapat dan berserikat. Jadi setiap warga negara dapat bebas untuk mengeluarkan pendapatnya dengan cara yang baik serta berpikir menggunakan hati nuraninya. Selanjutnya yaitu terdapat pergantian kekuasaan secara berkala, karena di dalam negara demokrasi terdapat pembatasan kekuasaan serta pergantian kekuasaan. Kemudian terdapat peradilan yang bebas dan tidak memihak. Bebas di sini maksudnya adalah peradilan yang ada di dalam negara demokrasi itu tidak dapat dicampuri dengan orang lain, tidak terdapat campur tangan orang lain, termasuk campur tangan dari penguasa. Selanjutnya yaitu penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Maksudnya adalah setiap warga negara di hadapan hukum memiliki wibawa hukum, dan setiap warga negara di depan hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran serta keadilan. Dan yang terakhir yaitu terdapat jaminan kebebasan pers. Kebebasan pers di dalam negara demokrasi merupakan salah satu pilar yang sangat penting di dalam prinsip-prinsip demokrasi itu. Karena dengan adanya pers yang bebas, warga negara dapat menyampaikan aspirasinya agar negara dapat berjalan dengan lebih baik ke depannya. Di dalam negara demokrasi, kita pasti tidak asing dengan kata-kata dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena di dalam negara demokrasi, pendapat serta aspirasi dari rakyat merupakan instrumen yang sangat penting untuk menjalankan negara. Karena dengan pendapat dari rakyat, kita dapat mengetahui bagaimana rakyat ingin negara itu dijalankan ke depannya, dan juga rakyat dapat memberikan aspirasinya mengenai kebijakan yang telah berjalan di negara itu sebelumnya agar dapat diperbaiki lagi ke depannya. Untuk hari ini, sekian itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali.